Perbedaan antara Bani Israel dan Zionis merupakan salah satu topik penting yang sering dibahas oleh para ilmuwan Muslim karena keduanya seringkali disalahartikan sebagai satu kesatuan. Padahal keduanya memiliki latar belakang sejarah, makna, dan tujuan yang sangat berbeda. Dalam pandangan para ulama dan ilmuwan Muslim, memahami perbedaan ini bukan hanya penting dari sisi sejarah, tetapi juga dari sisi akidah, politik, dan moral umat Islam dalam memandang konflik yang terjadi di dunia modern, terutama di Tanah Suci Palestina. Bani Israel adalah sebutan bagi keturunan Nabi Yakub yang bergelar Israel. Dalam bahasa Arab, kata Israel berarti hamba Allah. Nabi Yakub memiliki 12 anak yang kemudian menjadi asal-usul dari 12 kabilah yang disebut sebagai Asbat. Mereka inilah yang menjadi dasar terbentuknya Bani Israel sebagai satu kelompok keturunan yang memiliki sejarah panjang dalam kitab suci dan dalam sejarah manusia. Al-Quran banyak menyinggung kisah Bani Israel, baik dalam konteks kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, maupun dalam konteks penyimpangan dan pembangkangan yang mereka lakukan terhadap perintah Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 47, "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan aku telah melebihkan kalian atas seluruh alam pada masa itu." Ayat ini menunjukkan bahwa pada masa tertentu Allah telah memuliakan mereka dengan kenabian dan ilmu. Banyak nabi diutus dari kalangan mereka seperti Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa alaihimussalam. Namun di sisi lain Al-Quran juga mencatat banyak penyimpangan yang mereka lakukan seperti kekufuran, kesombongan, pembunuhan terhadap para nabi, dan pengubahan wahyu. Para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Fakhruddin Ar-Razi menegaskan bahwa Bani Israel dalam Al-Quran tidak selamanya dicela. Mereka adalah umat yang pernah diberi nikmat besar oleh Allah, tetapi sebagian besar dari mereka mengkhianati perjanjian dan melanggar syariat yang dibawa oleh para nabi. Oleh sebab itu, mereka mendapatkan murka dan hukuman dari Allah. Ini adalah catatan moral dan spiritual agar umat Islam tidak mengikuti jejak kesombongan mereka. Namun perlu ditekankan bahwa istilah Bani Israel merujuk pada garis keturunan dan sejarah keagamaan, bukan pada ideologi politik. Berbeda halnya dengan Zionisme. Zionisme bukanlah ajaran agama, melainkan gerakan politik modern yang muncul pada akhir abad ke-19. Gerakan ini didirikan oleh Theodor Herzl, seorang Yahudi sekuler asal Austria yang menulis buku berjudul Der Judenstaat, yang artinya negara Yahudi. Dalam buku tersebut, Herzl menyerukan pendirian sebuah negara bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina dengan alasan bahwa orang Yahudi di Eropa sering mengalami diskriminasi dan tidak memiliki tanah air. Gerakan inilah yang kemudian berkembang menjadi ideologi Zionisme yang berusaha menggabungkan identitas Yahudi dengan proyek kolonialisme politik. Zionisme bukanlah kelanjutan dari ajaran para nabi Bani Israel, tetapi sebuah ideologi nasionalis yang menggunakan simbol dan narasi keagamaan untuk kepentingan kekuasaan. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim seperti Syekh Muhammad Abduh, Sayyid Qutb, dan Abul A'la al-Maududi, Zionisme merupakan bentuk penyimpangan baru dari ajaran Tauhid yang dibawa oleh para nabi Bani Israel. Mereka menegaskan bahwa Zionisme adalah proyek materialistik yang memisahkan agama dari moral dan mengubah ajaran spiritual menjadi alat politik. Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan bahwa kaum Yahudi yang dulu diberi amanah untuk menegakkan Tauhid akhirnya menjadikan dunia sebagai tujuan dan menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan kekuasaan. Menurutnya, Zionisme adalah puncak dari penyakit yang sama, yaitu cinta dunia dan kekuasaan yang melampaui batas. Zionisme menjadikan tanah Palestina sebagai simbol ambisi kekuasaan, bukan sebagai tempat ibadah dan ketaatan kepada Allah sebagaimana semestinya. Para ilmuwan Muslim juga menjelaskan
bahwa tidak semua keturunan Bani Israel mendukung Zionisme. Banyak di antara mereka yang menolak ideologi ini, bahkan dari kalangan Yahudi sendiri. Sebagian kelompok Yahudi Ortodoks menolak keras Zionisme karena mereka meyakini bahwa kembalinya ke Tanah Suci hanya dapat terjadi setelah datangnya Al-Masih yang dijanjikan oleh Allah. Sedangkan Zionisme memaksa pembentukan negara dengan kekuatan politik dan militer. Karena itu para ulama menegaskan bahwa perlawanan terhadap Zionisme bukanlah permusuhan terhadap ras atau etnis Yahudi, melainkan penentangan terhadap ideologi kolonial yang menindas dan mencaplok tanah umat Islam. Hal ini ditegaskan dalam banyak tulisan ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi yang menyatakan bahwa Islam tidak memusuhi Yahudi sebagai individu, tetapi menolak kezaliman dan penjajahan yang dilakukan oleh Zionisme atas nama agama. Dari sisi sejarah, para ilmuwan Muslim menunjukkan bahwa Bani Israel telah mengalami masa kejayaan spiritual pada zaman Nabi Musa dan Nabi Daud. Namun kehancuran mereka dimulai ketika mereka menolak hukum Allah dan menggantinya dengan hawa nafsu. Sementara itu, Zionisme muncul di masa modern dengan cara yang sama, yaitu mengklaim diri sebagai umat pilihan, tetapi menggunakan kekuatan duniawi untuk menindas umat lain. Gerakan ini didukung oleh kekuatan kolonial barat seperti Inggris dan kemudian Amerika Serikat. Deklarasi Balfour pada tahun 1917 menjadi tonggak resmi dukungan Barat kepada proyek Zionis yang kemudian berujung pada pendirian negara Israel tahun 1948. Para ilmuwan Muslim melihat peristiwa ini sebagai bentuk persekongkolan antara kekuatan kolonial modern dengan ideologi Zionis untuk menguasai jantung dunia Islam, yaitu Palestina. Ulama seperti Syekh Taqiyuddin An-Nabahani menjelaskan bahwa Zionisme adalah bentuk penjajahan yang dibungkus dengan simbol keagamaan. Mereka menggunakan istilah seperti tanah yang dijanjikan untuk membenarkan penjajahan terhadap bangsa Palestina, padahal janji itu tidak bersifat mutlak dan telah gugur karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 4-7 dijelaskan bahwa Bani Israel akan melakukan kerusakan besar di muka bumi sebanyak 2 kali, dan setiap kali mereka melampaui batas Allah, akan mengirim hamba-hambanya yang kuat untuk menghancurkan mereka. Banyak ulama menafsirkan bahwa ayat ini menggambarkan siklus penyimpangan dan hukuman yang berulang dalam sejarah mereka. Zionisme dipandang sebagai bentuk kerusakan besar yang ketiga, di mana mereka kembali berbuat kezaliman dengan menindas bangsa lain atas nama janji Tuhan yang telah mereka selewengkan. Pandangan ilmuwan Muslim juga menyoroti perbedaan antara Bani Israel yang dahulu di bawah bimbingan para nabi dengan Zionis yang menolak kenabian Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Karena itu, umat Islam memandang Zionisme sebagai gerakan yang berseberangan dengan risalah kenabian terakhir. Zionisme tidak membawa ajaran tauhid, melainkan semangat nasionalisme etnis dan kekuasaan duniawi. Gerakan ini bahkan menjauhkan kaum Yahudi dari nilai-nilai Taurat yang sebenarnya karena mereka menjadikan agama sebagai alat politik. Oleh sebab itu, banyak ulama mengingatkan agar umat Islam tidak terjebak dalam pandangan yang menyamakan semua Yahudi dengan Zionis. Islam mengajarkan keadilan dan larangan menzalimi siapapun, namun juga mewajibkan untuk menolak penjajahan dan kezaliman dari pihak manapun, termasuk dari Zionisme. Dalam kajian kontemporer, ilmuwan Muslim modern seperti Dr. Ismail Raji Al-Faruqi dan Dr. Ali Syariati menegaskan bahwa Zionisme adalah bentuk kolonialisme modern yang menyamar sebagai gerakan keagamaan. Mereka menjelaskan bahwa Zionisme menggunakan mitos keagamaan untuk membenarkan pengusiran penduduk asli Palestina dan pendirian negara yang eksklusif. Menurut Al-Faruqi, Zionisme bukan hanya ancaman bagi dunia Islam, tetapi juga bagi nilai-nilai kemanusiaan universal, karena ia menegakkan supremasi satu ras atas ras lain.
Sementara Syariati melihat Zionisme sebagai contoh nyata bagaimana ajaran spiritual bisa dirusak menjadi alat politik yang menindas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara Bani Israel dan Zionis sangat mendasar. Bani Israel adalah komunitas keturunan para nabi yang memiliki sejarah panjang dalam wahyu dan kenabian, sedangkan Zionisme adalah ideologi modern yang berakar pada sekularisme dan nasionalisme ekstrem. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa memahami perbedaan ini penting agar umat Islam tidak terjebak pada generalisasi yang salah. Permusuhan terhadap Zionisme tidak berarti permusuhan terhadap seluruh keturunan Bani Israel, tetapi merupakan sikap menentang kezaliman, penjajahan, dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai ketuhanan. Islam mengajarkan untuk berlaku adil bahkan terhadap musuh, dan menegakkan kebenaran tanpa fanatisme buta. Akhirnya para ulama menyeru agar umat Islam tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dalam memandang persoalan ini. Mereka menegaskan bahwa kemenangan hakiki bukan hanya dengan kekuatan senjata, tetapi dengan kembalinya umat kepada iman, ilmu, dan akhlak yang mulia. Bani Israel yang dulu dimuliakan karena ketaatan mereka telah jatuh karena kezaliman dan kesombongan mereka. Begitu pula umat Islam akan terjatuh jika meniru jalan mereka. Sementara Zionisme akan runtuh sebagaimana semua ideologi yang dibangun atas dasar kebatilan dan ketidakadilan. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, sejarah Bani Israel adalah pelajaran bagi seluruh umat manusia. Dan keberadaan Zionisme adalah ujian besar yang harus dihadapi dengan ilmu, kesabaran, dan keteguhan iman. Perbincangan tentang Bani Israel dan Zionisme di kalangan ilmuwan Muslim tidak berhenti hanya pada aspek sejarah dan ideologi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, budaya, dan spiritual yang lebih dalam. Mereka menilai bahwa keduanya memiliki arah peradaban yang sangat berbeda. Bani Israel dalam makna aslinya memiliki potensi untuk menjadi umat yang berilmu, taat, dan membawa petunjuk ilahi ke tengah manusia. Dalam banyak tafsir, disebutkan bahwa Allah menjadikan mereka sebagai saksi atas umat-umat lain karena mereka pernah menyaksikan langsung tanda-tanda kekuasaan Allah, seperti terbelahnya Laut Merah, turunnya manna dan salwa, serta keajaiban mukjizat para nabi. Akan tetapi potensi tersebut berubah menjadi kebanggaan yang berlebihan terhadap nasab dan kesombongan spiritual yang menutup hati dari kebenaran. Dari sinilah muncul pola penyimpangan yang kemudian diwarisi oleh gerakan-gerakan yang menyeleweng dari ajaran para nabi. Zionisme dalam pandangan ilmuwan Muslim justru mencerminkan kebalikan dari nilai-nilai ilahi yang semestinya dijaga oleh keturunan para nabi. Ia menjadikan tanah dan kekuasaan sebagai tujuan tertinggi. Banyak ulama menggambarkan Zionisme sebagai bentuk modern dari Fir'aunisme, yaitu paham yang mengagungkan kekuatan dan menolak keadilan. Jika Fir'aun dulu menindas Bani Israel dengan kekuasaan duniawi, kini ideologi Zionis menindas bangsa lain dengan cara yang serupa, bahkan atas nama agama. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukanlah pada keturunan, tetapi pada ideologi dan nilai yang dipegang. Bani Israel dalam arti genealogis tidak bisa disamakan dengan Zionis, sebab ada banyak keturunan mereka yang hidup damai, menolak penjajahan, dan menghormati kemanusiaan. Dalam pandangan filosof Muslim seperti Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, suatu kelompok bisa kehilangan keberkahan ketika mereka mengubah misi spiritual menjadi ambisi duniawi. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah menulis bahwa ketika suatu bangsa melupakan tujuan luhur dan menjadikan kekuasaan sebagai akhir dari perjuangan, maka ia akan mengalami kehancuran batin sebelum kehancuran lahir. Prinsip ini sangat relevan dengan Zionisme yang membangun negara dengan kekuatan militer dan penindasan, bukan dengan nilai moral atau kasih sayang. Para ilmuwan Muslim memandang bahwa perbedaan mendasar antara Bani Israel dan Zionis terletak pada orientasi hidup.
Bani Israel di masa para nabi diarahkan untuk mengenal Tuhan, sementara Zionisme menjauhkan manusia dari Tuhan dengan menuhankan tanah dan darah. Zionisme juga dikritik oleh ilmuwan Muslim karena mengabaikan dimensi kemanusiaan universal. Dalam banyak kesempatan, ulama menegaskan bahwa Islam tidak mengenal ras unggul atau bangsa pilihan dalam arti biologis. Kemuliaan hanya milik mereka yang bertakwa. Oleh sebab itu, klaim Zionis bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan dipandang sebagai bentuk kesombongan spiritual yang menyalahi keadilan ilahi. Syekh Muhammad Asad, seorang ilmuwan Muslim keturunan Yahudi dari Austria yang kemudian masuk Islam, menulis dalam bukunya The Road to Mecca bahwa ajaran Yahudi sejati menekankan tanggung jawab moral, bukan keistimewaan rasial. Ia menolak Zionisme karena menurutnya ideologi itu mengubah makna bangsa pilihan menjadi bentuk kebanggaan etnis yang menindas bangsa lain. Dalam pandangan Asad, seorang keturunan Israel sejati adalah mereka yang menegakkan keadilan dan tunduk kepada Tuhan, bukan mereka yang mendirikan tembok dan menjajah sesama manusia. Para ilmuwan Muslim juga memandang bahwa Zionisme tidak hanya merusak hubungan antar bangsa, tetapi juga mengganggu keseimbangan spiritual dunia. Dengan menjadikan tanah Palestina sebagai pusat ambisi politik, mereka telah menciptakan konflik yang tidak hanya bersifat geografis, tetapi juga ideologis. Palestina bukan sekadar tanah, tetapi simbol tempat suci bagi tiga agama samawi. Dalam sejarahnya, umat Islam telah memberikan jaminan keamanan dan kebebasan bagi Yahudi dan Nasrani ketika umat Islam menguasai Yerusalem. Namun ketika Zionisme muncul, prinsip hidup berdampingan itu dihancurkan. Inilah sebabnya banyak ulama Muslim menyebut Zionisme sebagai gerakan yang mencederai ajaran agama-agama langit, bukan hanya Islam. Ia menodai warisan kenabian yang mengajarkan kasih sayang dan menggantinya dengan permusuhan yang tidak berkesudahan. Ilmuwan Muslim kontemporer juga menyoroti bagaimana Zionisme menggunakan kekuatan media dan ekonomi untuk menguasai persepsi global. Dr. Abdus Sattar Al-Sayed dalam kajiannya tentang Zionist Ideology and Global Influence menjelaskan bahwa proyek Zionis tidak hanya bertujuan mendirikan negara, tetapi juga membentuk kesadaran dunia sesuai kepentingan mereka. Mereka membangun jaringan kekuasaan di bidang politik, ekonomi, dan budaya untuk menanamkan citra bahwa perjuangan mereka adalah demi hak asasi manusia. Padahal di baliknya tersimpan proyek kolonial modern. Ia menegaskan bahwa memahami perbedaan antara Bani Israel dan Zionis berarti memahami perbedaan antara wahyu dan propaganda, antara kebenaran yang bersumber dari Tuhan dengan kebohongan yang disusun untuk menipu dunia. Sementara itu, ilmuwan Muslim seperti Dr. Raghib As-Sirjani menekankan pentingnya melihat persoalan Zionisme dari sudut pandang peradaban. Dalam pandangannya, peradaban Islam berdiri di atas dasar kasih, sayang, keadilan, dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sementara Zionisme dibangun atas dasar ketamakan, rasa takut, dan keinginan untuk menguasai. Ketika kekuatan dunia dipegang oleh nilai yang salah, maka kekacauan akan menjadi konsekuensi alami. Oleh karena itu, ia menilai bahwa perbedaan antara Bani Israel dan Zionis adalah perbedaan antara peradaban ilahi dan peradaban materialistik. Bani Israel yang sejati dahulu menjadi saksi atas wahyu, sementara Zionis modern menjadi saksi atas keserakahan manusia. Para ulama juga menegaskan bahwa sikap umat Islam terhadap Zionisme harus bersifat ilmiah dan bermartabat, tidak boleh berubah menjadi kebencian buta yang menyalahi ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan agar umat Islam tidak meniru perilaku buruk umat sebelumnya, tetapi juga tidak menzalimi siapapun karena asal-usulnya. Oleh sebab itu, banyak ulama menekankan bahwa perjuangan melawan Zionisme harus didasarkan pada nilai kebenaran dan keadilan, bukan pada fanatisme etnis. Al-Imam Hasan al-Banna misalnya menegaskan
bahwa membela Palestina bukan semata persoalan politik, tetapi kewajiban moral seluruh umat Islam untuk menegakkan hak manusia yang tertindas. Ia menolak Zionisme bukan karena kebencian terhadap Yahudi, tetapi karena ideologi itu bertentangan dengan semua prinsip kemanusiaan dan keimanan. Dari sisi lain, para ilmuwan Muslim melihat bahwa perbedaan antara Bani Israel dan Zionis juga mencerminkan perbedaan antara dua bentuk janji. Bani Israel dahulu menerima janji Allah bahwa mereka akan dimuliakan jika mereka taat dan beriman. Janji itu bersifat bersyarat, bergantung pada ketaatan terhadap hukum-hukum Allah. Sementara Zionisme memaknai janji Tuhan secara sepihak, tanpa ketaatan, tanpa moral, dan tanpa syarat. Mereka mengklaim hak atas tanah tanpa kewajiban kepada Tuhan. Inilah perbedaan mendasar yang disoroti oleh ulama seperti Syekh Abdurrahman Al-Habannakah yang menulis bahwa janji Tuhan kepada Bani Israel bukanlah hak mutlak, melainkan amanah yang harus dijaga dengan keimanan. Jika amanah itu diabaikan, maka janji tersebut akan berpindah kepada umat yang lain yang menegakkan tauhid. Dalam konteks ini, umat Islam diperingatkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, ilmuwan Muslim juga membedah sisi moral dari dua istilah tersebut. Bani Israel di masa para nabi memiliki nilai-nilai adab, syariat, dan pengorbanan. Mereka diajarkan untuk mengenal kesabaran dan tobat setelah melakukan kesalahan. Sedangkan Zionisme menolak konsep tobat karena ia didirikan atas prinsip kemenangan materi dan bukan spiritual. Dalam ajaran Zionis, keberhasilan diukur dari luas tanah dan kekuatan militer, bukan dari ketenangan jiwa dan ketaatan kepada Tuhan. Karena itu, banyak cendekiawan Muslim menyebut Zionisme sebagai bentuk dehumanisasi modern, yaitu mengubah manusia menjadi alat bagi kekuasaan. Di tengah semua perbedaan ini, ilmuwan Muslim juga menyerukan agar umat Islam mempelajari sejarah dengan hati yang jernih. Pemahaman tentang Bani Israel dan Zionisme tidak boleh dilandasi kebencian, tetapi harus berpijak pada ilmu. Hanya dengan cara itu, umat Islam dapat bersikap adil dan tegas sekaligus. Umat harus menyadari bahwa perjuangan melawan kezaliman Zionis adalah bagian dari pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Namun, dalam waktu yang sama, umat Islam juga harus introspeksi agar tidak terjebak dalam kesombongan yang pernah menjatuhkan Bani Israel. Sebab siapapun yang mengabaikan kebenaran dan mengejar dunia dengan cara zalim, maka dia akan menghadapi akibat yang sama. Dari seluruh pandangan ilmuwan Muslim ini, tampak jelas bahwa Bani Israel dan Zionis tidak dapat disamakan. Bani Israel adalah bagian dari sejarah wahyu yang pernah mulia, sedangkan Zionisme adalah proyek politik yang menodai warisan kenabian. Perbedaan di antara keduanya bukan sekadar persoalan nama, tetapi persoalan prinsip, arah, dan nilai. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa selama Zionisme berdiri di atas dasar penindasan, ia akan tetap bertentangan dengan ajaran para nabi, termasuk Nabi Musa sendiri. Sementara Bani Israel, dalam pengertian spiritual sejati, adalah mereka yang tunduk kepada Tuhan, menegakkan keadilan, dan menolak kesombongan. Dengan pemahaman inilah umat Islam dapat membedakan antara ajaran ilahi yang membawa kedamaian dan ideologi manusia yang menimbulkan kehancuran. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, memahami perbedaan antara Bani Israel dan Zionis juga mengharuskan kita menelusuri akar moralitas yang mendasari kedua entitas itu. Bani Israel dalam sejarah kenabian adalah umat yang pernah memikul risalah suci dan diberi tanggung jawab untuk menegakkan keadilan berdasarkan wahyu. Mereka pernah hidup di bawah hukum ilahi yang mengatur kehidupan dengan adil dan beradab. Sementara Zionisme lahir dari pergulatan politik modern yang menyingkirkan nilai-nilai ketuhanan dan menggantikannya dengan semangat nasionalisme ekstrem yang berpusat pada kekuasaan. Oleh karena itu, menurut ulama seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaili, perbedaan antara keduanya terletak pada sumber nilai,
Bani Israel di masa para nabi berpedoman pada wahyu, sementara Zionis menjadikan kekuasaan dan kepentingan kelompok sebagai pedoman tertinggi. Dr. Wahbah menambahkan bahwa Bani Israel dahulu menerima ajaran yang menekankan tobat dan penyucian diri, sedangkan Zionisme menolak prinsip spiritualitas dan menggantinya dengan ide tentang keunggulan ras dan hak istimewa politik. Hal ini tampak jelas dalam cara mereka memaknai tanah suci. Bagi para nabi Bani Israel, tanah itu adalah tempat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun bagi para tokoh Zionis, tanah tersebut menjadi simbol dominasi dan alat legitimasi politik. Dengan demikian, ide tentang tanah yang dijanjikan yang digunakan oleh kaum Zionis tidak lagi bermakna religius, tetapi menjadi slogan kolonial yang digunakan untuk mengusir penduduk asli Palestina. Ulama menilai, disinilah letak pergeseran makna yang paling fatal dalam sejarah Yahudi modern. Salah satu ilmuwan Muslim yang banyak membahas tentang penyimpangan ini adalah Dr. Mustafa Sibai dalam bukunya As-Suhyuniyah wa Al-Yahudiyah. Ia menjelaskan bahwa Zionisme merupakan gerakan yang memanfaatkan mitos-mitos kitab suci untuk tujuan politik. Menurutnya, Bani Israel dahulu mengenal Tuhan dengan penuh keimanan, sementara Zionis mengenal Tuhan hanya sebagai simbol identitas bangsa. Mereka tidak lagi memandang wahyu sebagai pedoman moral, tetapi sebagai pembenaran untuk ambisi duniawi. Dalam hal ini, Zionisme telah menukar kedudukan Tuhan dengan bangsa, menjadikan etnis sebagai sesembahan baru yang harus dijaga dan dibela meskipun dengan kezaliman. Para pemikir Muslim klasik seperti Al-Mawardi dan Al-Raghib Al-Asfahani juga menyoroti bahwa setiap bangsa yang menjadikan nasab atau darah sebagai ukuran kemuliaan akan kehilangan petunjuk. Dalam Islam, keistimewaan seseorang tidak diukur dari keturunan, tetapi dari takwanya. Prinsip inilah yang hilang dalam ideologi Zionis. Mereka menolak universalitas wahyu dan menggantikannya dengan klaim istimewa untuk kelompok sendiri. Al-Asfahani menulis bahwa kesesatan terbesar manusia adalah ketika ia merasa paling layak mendapat rahmat Tuhan tanpa menunaikan kewajiban moral. Para ulama modern melihat fenomena Zionisme sebagai contoh nyata dari kesesatan tersebut dalam konteks politik global. Dalam dunia kontemporer, ilmuwan Muslim juga menyoroti bagaimana Zionisme memanipulasi sejarah dan arkeologi untuk menguatkan legitimasi politiknya. Dr. Salahuddin Al-Durubi dalam kajiannya tentang politik Zionisme dan pemalsuan sejarah menjelaskan bahwa banyak klaim arkeologis Zionis tentang peninggalan Bani Israel di Yerusalem hanyalah interpretasi sepihak tanpa bukti kuat. Menurutnya, ini adalah bagian dari perang narasi yang bertujuan menanamkan persepsi bahwa tanah Palestina adalah milik eksklusif bangsa Yahudi. Padahal, jika dilihat dari sejarah yang lebih luas, wilayah itu telah menjadi tempat tinggal berbagai bangsa, termasuk kaum Kan'an, Filistin, Arab, dan lainnya jauh sebelum Bani Israel datang. Para ulama menilai, penyelewengan sejarah ini bukan hanya bentuk kebohongan ilmiah, tetapi juga bentuk kezaliman intelektual terhadap umat manusia. Sebagian ilmuwan Muslim juga menyoroti perbedaan antara etika perang yang diajarkan dalam Taurat asli dan tindakan militer Zionis modern. Dalam ajaran para nabi, peperangan hanya dilakukan untuk membela diri dan menegakkan keadilan. Namun, Zionisme mengubah prinsip itu menjadi doktrin penaklukan dan ekspansi. Dr. Fathi Yakan dalam bukunya Musyikilat Al-Yahud fi Al-Alam menyebutkan bahwa Zionisme menggunakan militer bukan sekadar untuk pertahanan, melainkan sebagai alat politik untuk menanamkan rasa takut dan menguasai wilayah. Dengan cara itu, ideologi mereka meniru pola imperialis modern, bukan ajaran keagamaan. Menurutnya, perbedaan ini menunjukkan bahwa Zionisme tidak lagi mewarisi ajaran para nabi, melainkan meniru kekuasaan tiranik seperti yang dahulu pernah menindas Bani Israel sendiri. Ilmuwan Muslim juga membedah sisi psikologis gerakan Zionis.
Mereka menilai bahwa Zionisme muncul dari trauma panjang akibat penindasan terhadap orang Yahudi di Eropa, tetapi trauma itu kemudian berubah menjadi ideologi agresif. Dr. Malik Benabi, seorang pemikir Muslim asal Aljazair, menulis bahwa ketika penderitaan masa lalu dijadikan dasar untuk menindas orang lain, maka lahirlah peradaban yang kehilangan arah moral. Dalam pandangannya, Zionisme adalah cermin dari penyakit jiwa masyarakat modern yang kehilangan keseimbangan antara akal dan nurani. Ia menjelaskan bahwa bangsa yang pernah ditindas tidak otomatis menjadi pembawa kebenaran jika mereka menggunakan penderitaan itu untuk membenarkan kezaliman baru. Dengan kata lain, Zionisme menjadikan masa lalu sebagai senjata politik, bukan pelajaran moral. Selain itu, ilmuwan Muslim menegaskan bahwa Zionisme telah memecah belah umat manusia melalui politik identitas yang sempit. Mereka menanamkan doktrin bahwa hanya bangsa mereka yang berhak atas keamanan dan kesejahteraan, sementara bangsa lain dianggap penghalang bagi janji Tuhan. Pemikiran seperti ini bertentangan dengan prinsip rahmatan lil alamin yang dibawa Islam. Dalam Islam, keamanan dan kedamaian bukan hak satu golongan, melainkan hak seluruh umat manusia. Dr. Jamal Al-Banna dalam tulisannya tentang Al-Insaniyah fi Al-Islam menegaskan bahwa ideologi Zionis menolak nilai-nilai kemanusiaan universal yang diajarkan semua nabi, termasuk Musa dan Isa. Karena itu, menolak Zionisme bukanlah bentuk permusuhan terhadap agama Yahudi, melainkan bentuk pembelaan terhadap ajaran kenabian yang telah dinodai oleh kepentingan duniawi. Para pemikir Muslim juga membahas dampak Zionisme terhadap citra agama itu sendiri. Karena gerakan Zionis mengklaim mewakili seluruh Yahudi, banyak orang di dunia yang akhirnya menganggap kezaliman politik sebagai bagian dari ajaran agama. Ini adalah salah satu kejahatan intelektual terbesar menurut ilmuwan Muslim karena mengaitkan wahyu dengan penjajahan. Ulama seperti Syekh Ahmad Deedat bahkan menegaskan bahwa perjuangan melawan Zionisme adalah perjuangan untuk menyelamatkan agama dari penyimpangan maknanya. Menurutnya, tidak ada agama yang mengajarkan pembunuhan terhadap anak-anak atau pengusiran rakyat dari tanahnya. Oleh karena itu, perlawanan terhadap Zionisme juga berarti melawan distorsi terhadap pesan-pesan kenabian. Di sisi lain, para ilmuwan Muslim berpendapat bahwa umat Islam perlu mempelajari kisah Bani Israel bukan sekadar sebagai sejarah masa lalu, tetapi sebagai cermin moral. Bani Israel pernah diberi kekuasaan dan ilmu, namun ketika mereka melanggar janji, Allah mencabut keberkahan itu. Hal yang sama bisa terjadi pada umat Islam jika mereka meninggalkan amanah dan bersikap sombong. Karena itu, perbedaan antara Bani Israel dan Zionis menjadi pengingat bagi setiap umat bahwa kemuliaan tidak terletak pada bangsa atau darah, tetapi pada ketaatan dan keadilan. Zionisme hanyalah contoh terbaru bagaimana manusia dapat menyimpang ketika menjadikan dunia sebagai Tuhan. Ilmuwan Muslim akhirnya sepakat bahwa untuk menghadapi Zionisme, umat Islam tidak cukup hanya dengan kemarahan, tetapi harus membangun kekuatan melalui ilmu, kesatuan, dan moralitas yang tinggi. Sebab perlawanan terhadap kezaliman bukan hanya dengan senjata, melainkan juga dengan pencerahan. Mereka menilai bahwa kekalahan umat bukan semata akibat kelemahan fisik, tetapi karena hilangnya kesadaran akan misi spiritual. Jika umat Islam kembali memahami pesan kenabian dengan benar, maka ideologi seperti Zionisme tidak akan mampu bertahan lama, karena ia berdiri di atas kebohongan. Dalam pandangan para ulama, kebatilan mungkin menang sementara, tetapi kebenaran selalu memiliki akhir yang pasti. Dengan demikian, pembeda hakiki antara Bani Israel dan Zionis bukan hanya pada garis keturunan atau masa sejarah, melainkan pada nilai moral dan pandangan hidup. Bani Israel yang sejati adalah mereka yang tunduk kepada Allah, menegakkan kebenaran, dan hidup dalam keadilan. Sementara Zionis adalah mereka yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, menolak hukum Tuhan, dan menindas manusia atas nama janji yang telah mereka selewengkan.
Dalam kacamata ilmuwan Muslim, selama manusia menjadikan kekuasaan sebagai Tuhan, maka ia akan mengulang kesalahan Bani Israel yang durhaka dan akan berakhir seperti Zionisme yang kehilangan nurani. Para ilmuwan Muslim memandang bahwa perbedaan antara Bani Israel dan Zionisme tidak hanya bisa dilihat dari aspek teologis atau politik, tetapi juga dari cara keduanya berhubungan dengan nilai kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Bani Israel dalam sejarah kenabian dikenal sebagai bangsa yang diberi kelebihan dalam hal kecerdasan dan kemampuan memahami wahyu. Mereka diajarkan untuk berpikir, meneliti, dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Banyak hukum yang mereka warisi dari Taurat berisi nilai-nilai etika sosial, kejujuran dalam perdagangan, serta tanggung jawab terhadap sesama. Namun, nilai-nilai luhur itu perlahan memudar ketika hawa nafsu dan ambisi kekuasaan mulai menguasai mereka. Inilah yang kemudian membuka jalan bagi munculnya kelompok yang lebih mengutamakan kepentingan duniawi, yang akhirnya melahirkan gerakan Zionisme dengan wajah yang sama sekali berbeda dari ajaran kenabian yang asli. Zionisme, menurut pandangan para ilmuwan Muslim seperti Dr. Abdullah Nasih Ulwan, merupakan bentuk sekularisasi total dari ajaran spiritual Bani Israel. Ia mengambil simbol agama, tetapi menafsirkan semuanya dalam kerangka materialisme. Tanah yang semula disucikan karena di sana para nabi diutus, kini dianggap suci karena memiliki nilai politik dan ekonomi. Zionisme menjadikan konsep suci sebagai alat legitimasi, bukan sebagai pengingat terhadap Tuhan. Perubahan makna inilah yang membuat para ulama menilai Zionisme bukan sekadar gerakan nasionalis, tetapi juga bentuk penodaan terhadap makna wahyu. Mereka menggunakan bahasa agama, namun jiwa mereka bernafas dengan semangat dunia yang kosong dari nilai spiritual. Dr. Muhammad Al-Bahi dalam kajiannya tentang pemikiran politik Yahudi modern menegaskan bahwa Zionisme adalah ideologi yang dibangun di atas rasa takut dan dendam. Ia muncul dari pengalaman pahit orang Yahudi di Eropa, tetapi alih-alih belajar dari penderitaan, mereka menggunakannya sebagai pembenaran untuk menindas bangsa lain. Menurut Al-Bahi, perbedaan paling nyata antara Bani Israel dan Zionis terletak pada respon terhadap penderitaan. Nabi Musa mengajarkan kesabaran, keadilan, dan tobat setelah penindasan Fir'aun, sedangkan Zionis menjadikan trauma sejarah sebagai alat untuk menciptakan kekuasaan baru yang penuh kezaliman. Inilah yang menyebabkan gerakan itu kehilangan dimensi moral yang seharusnya menjadi ciri ajaran samawi. Dalam bidang budaya, ilmuwan Muslim juga mengamati bahwa Bani Israel dahulu memiliki tradisi ilmu yang mengutamakan moralitas. Mereka memuliakan pengetahuan sebagai sarana mengenal Allah. Namun Zionisme memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk tujuan dominasi. Banyak ulama menyoroti bagaimana ideologi Zionis menggunakan teknologi, ekonomi, dan sains untuk memperkuat kekuasaannya, tetapi tanpa dibarengi dengan nilai keadilan. Dr. Zainab Al-Ghazali menyebut bahwa perbedaan ini mencerminkan dua wajah peradaban, peradaban wahyu dan peradaban hawa nafsu. Peradaban wahyu mengajarkan ilmu yang menumbuhkan empati dan keseimbangan, sementara peradaban hawa nafsu menjadikan ilmu sebagai senjata untuk menundukkan manusia lain. Dalam konteks ini, Zionisme dipandang sebagai simbol dari ilmu yang kehilangan arah spiritualnya. Banyak ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa Zionisme telah menggantikan konsep kenabian dengan konsep bangsa. Bani Israel di masa para nabi diarahkan untuk menjadi saksi atas kebenaran Allah di bumi. Namun Zionisme menghapus makna kenabian dan menggantinya dengan nasionalisme yang menutup diri. Ulama seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali menegaskan bahwa setiap kali manusia menggantikan wahyu dengan ideologi buatan manusia, kehancuran moral pasti terjadi. Zionisme, katanya, adalah contoh konkret dari penyembahan terhadap bangsa dan tanah, bukan terhadap Tuhan. Mereka menciptakan identitas yang menolak keterikatan universal manusia kepada Pencipta
dan menggantinya dengan kesetiaan kepada garis keturunan serta wilayah kekuasaan. Dalam hal ini, ilmuwan Muslim menganggap bahwa perbedaan antara Bani Israel dan Zionis ibarat perbedaan antara cahaya dan bayangan. Bani Israel di masa kenabian hidup di bawah cahaya wahyu yang memberi arah, sedangkan Zionisme hanyalah bayangan gelap dari keimanan yang pudar. Bayangan itu tampak serupa dalam bentuk luar, menggunakan nama-nama nabi dan istilah keagamaan, tetapi hakikatnya jauh dari cahaya ketuhanan. Sebab itu, ulama menilai bahwa Zionisme bukan kelanjutan dari Bani Israel, melainkan penyimpangan yang membajak simbol-simbolnya untuk tujuan politik. Dalam pandangan sosiolog Muslim seperti Profesor Ali Syariati, Zionisme juga merupakan gejala dari krisis spiritual manusia modern. Ia menyebut bahwa Zionisme adalah hasil dari pertemuan antara kapitalisme barat dan eksklusivisme rasial. Keduanya melahirkan sistem yang menjadikan manusia sebagai alat kekuasaan. Sementara ajaran Bani Israel yang sejati menekankan tanggung jawab moral di hadapan Tuhan, Zionisme menekankan tanggung jawab kepada bangsa. Peralihan orientasi ini menunjukkan bagaimana agama yang seharusnya menjadi sarana pembebasan berubah menjadi ideologi penindasan. Menurut Syariati, Zionisme adalah wajah baru dari penyembahan berhala, bukan kepada patung, tetapi kepada bangsa dan kekuasaan. Ilmuwan Muslim juga menegaskan bahwa salah satu dampak paling berbahaya dari Zionisme adalah normalisasi kezaliman. Dalam pandangan mereka, Zionisme tidak sekadar menindas Palestina, tetapi juga menanamkan pola pikir bahwa penindasan dapat dibenarkan jika dilakukan atas nama ide suci. Inilah yang membuat banyak ulama menyebutnya sebagai fitnah besar di akhir zaman. Zionisme berusaha memindahkan batas antara benar dan salah, suci dan najis, hak dan batil. Bani Israel dahulu diajarkan untuk membedakan dengan jelas antara keadilan dan kezaliman, sedangkan Zionis berusaha menghapus garis itu demi kepentingan politik. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa kejahatan Zionisme bukan hanya dalam tindakan militernya, tetapi dalam upaya mereka mengubah moral dunia agar menganggap penjajahan sebagai sesuatu yang wajar. Dari perspektif etika global, para ilmuwan Muslim menilai bahwa Zionisme telah menciptakan ketimpangan moral yang sangat besar. Dunia modern yang seharusnya menegakkan prinsip keadilan justru banyak tunduk kepada kekuasaan Zionis karena pengaruh ekonomi dan media yang mereka kendalikan. Akibatnya, keadilan kehilangan maknanya dan penderitaan bangsa Palestina terus berlangsung tanpa solusi. Para ulama menegaskan bahwa ini adalah konsekuensi dari peradaban yang meninggalkan wahyu